Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi nih dengan saya Sri Rizky Ramadiani, peserta Latsar CPNS Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional tahun 2021. Di video kali ini saya akan membuat learning journal mengenai nilai dasar ASN, yaitu aneka. Video ini dibuat bertujuan untuk melengkapi salah satu tugas individu pada agenda 2 Latsar CPNS Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional tahun 2021. Sebelum kita membahas apa itu aneka, yuk kita lihat dulu dan kita pelajari dulu bersama tentang peran sebagai ASN. Apa aja sih peran ASN? Apakah penting dalam kehidupan ASN untuk diterapkan? Peran ASN yang pertama ialah sebagai pelaksana kebijakan publik. Yang kedua, sebagai pelayan publik. Dan yang ketiga adalah sebagai pemersatu bangsa. Ketiga hal ini perlu diinternalisasikan dalam kehidupan kita, dan untuk menginternalisasikan ketiga peran ASN ini harus diimbangi dengan 5 nilai dasar ASN yang di awal kita sebut dengan aneka. Apa itu aneka? Yang dimaksud di dalam nilai dasar ASN, kita bahas bersama ya. Yang pertama, akuntabilitas. Yang kedua, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Dari kelima nilai dasar ASN ini akan kita bahas satu persatu ya. Kita bahas dari yang pertama. Yang pertama ada akuntabilitas. Akuntabilitas adalah kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai. Akuntabilitas merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok, atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya. Indikator nilai dasar akuntabilitas. Yang pertama, kepemimpinan memberi contoh kepada orang lain, memiliki komitmen yang tinggi dalam melakukan pekerjaan. Yang kedua, transparansi, tujuannya mendorong komunikasi dan kerjasama, meningkatkan akuntabilitas dalam keputusan-keputusan, dan meningkatkan kepercayaan dan keyakinan kepada pimpinan. Yang ketiga, integritas, kesesuaian antara perkataan dan tindakan. Yang keempat, tanggung jawab, kewajiban dari individu atau lembaga terhadap setiap tindakan yang telah dilakukan. Yang kelima, keadilan, merupakan landasan utama dari akuntabilitas. Kepercayaan, lingkungan akuntabel ada dari hal-hal yang dapat dipercaya. Keseimbangan, kinerja yang baik harus disertai keseimbangan kapasitas sumber daya dan keahlian yang dimiliki. Kejelasan, mengetahui kewenangan, peran, dan tanggung jawab, misi organisasi, kinerja yang diharapkan organisasi. Dan yang terakhir, konsistensi, menjamin stabilitas untuk mencapai lingkungan yang akuntabel. Nilai dasar ASN yang kedua adalah nasionalisme. Nasionalisme ialah pemahaman mengenai nilai-nilai kebangsaan. Nasionalisme memiliki pokok kekuatan dalam menilai kecintaan individu terhadap bangsanya. Salah satu cara untuk menumbuhkan semangat nasionalisme ialah dengan menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Pengamalan nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya. Berikut nilai-nilai Pancasila yang dimaksud. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Nilai ini mengandung arti adanya pengakuan dan keyakinan bangsa terhadap adanya Tuhan sebagai pencipta alam semesta. Nilai ini menyatakan bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa religius, bukan bangsa ateis. Nilai Pancasila yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil beradab. Nilai ini mengandung arti adanya kesadaran sikap dan perilaku sesuai dengan nilai moral dalam hidup bersama atas dasar tuntutan hati nurani dengan memperlakukan segala sesuatu sebagaimana mestinya.
Pancasila yang ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Sila ini mengandung nilai bahwa makna usaha ke arah bersatu dalam kebulatan rakyat untuk membina rasa nasionalisme dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Persatuan Indonesia sekaligus mengakui dan menghargai sepenuhnya terhadap keanekaragaman yang dimiliki bangsa Indonesia. Sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila ini mengandung makna bahwa suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat dengan cara musyawarah mufakat melalui lembaga perwakilan. Dan sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini mengandung makna sebagai dasar tujuan yaitu tercapainya masyarakat Indonesia yang adil dan makmur lahiriah dan batiniah. Nilai dasar ASN yang ketiga yaitu etika publik. Etika publik adalah refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik buruk, benar salah perilaku, tindakan, dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Nilai dasar etika publik sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang ASN yakni memegang teguh nilai-nilai dalam ideologi negara Pancasila, setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945, menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak, membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian, menciptakan lingkungan kerja yang non-diskriminatif, memelihara dan menjunjung tinggi standar etika luhur, mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik, memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah, memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun, mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi, menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama, mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai, mendorong kesetaraan dalam pekerjaan, dan meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat sistem karir. Nilai dasar ASN yang keempat yaitu komitmen mutu. Standar penjaminan mutu pada setiap organisasi tentulah tidak sama, mengingat visi dan arah yang akan dituju berbeda, tetapi ada beberapa nilai yang harus ada pada komitmen mutu seperti efektif atau tepat sasaran, yaitu tingkat ketercapaian target yang telah direncanakan baik menyangkut jumlah maupun mutu hasil kerja. Yang kedua, efisien atau tepat guna, yaitu tingkat ketepatan realisasi penggunaan sumber daya dan bagaimana pekerjaan dilaksanakan sehingga tidak terjadi pemborosan sumber daya, penyalahgunaan alokasi, penyimpangan prosedur, dan mekanisme yang keluar alur. Yang ketiga, inovatif. Inovatif yaitu perubahan yang diciptakan untuk mencapai keadaan yang lebih baik di masa yang akan datang. Dan yang terakhir, berorientasi mutu, yaitu setiap kegiatan atau program yang dilakukan diarahkan untuk pencapaian standar mutu. Dan nilai dasar yang terakhir yaitu anti korupsi. Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, korupsi adalah tindakan melawan hukum dengan melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Anti korupsi dapat diidentifikasi ke dalam 9 nilai yang terdiri dari nilai-nilai anti korupsi, antara lain yang pertama, kejujuran.
Kejujuran berasal dari kata jujur yang dapat didefinisikan sebagai sebuah tindakan maupun ucapan yang lurus, tidak berbohong, dan tidak curang. Yang kedua, kepedulian. Peduli adalah mengindahkan, memperhatikan, dan menghiraukan. Rasa kepedulian dapat dilakukan terhadap lingkungan sekitar. Yang ketiga, kemandirian. Mandiri berarti dapat berdiri di atas kaki sendiri. Artinya, tidak banyak bergantung kepada orang lain dalam berbagai hal. Yang keempat, kedisiplinan. Disiplin adalah ketaatan atau kepatuhan kepada peraturan. Yang kelima, tanggung jawab. Tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatu. Selanjutnya, kerja keras. Kerja keras didasari dengan adanya kemauan. Di dalam kemauan terkandung ketekatan, ketekunan, daya tahan, daya kerja, pendirian, keberanian. Selanjutnya, kesederhanaan. Gaya hidup yang sederhana yaitu dibiasakan untuk tidak hidup boros. Keberanian dapat diwujudkan dalam bentuk berani mengatakan dan membela kebenaran. Keadilan. Adil adalah sama berat, tidak berat sebelah dan tidak memihak, menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Sekian learning journal dari saya, semoga bermanfaat dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.